Kenapa tidak Anda membuat atau penulisan ini sudut pandang keluarga dari kakaknya Vina? Karena ia yang jauh dalam keterangan pers juga ia memiliki keteguhan sikap, artikulasi yang baik, dan pada waktu itu dia ikut karena pada saat ke polisi. pada saat saya ke sana, Kenapa harus dari Linda yang tidak Anda dapatkan izinnya? oh, sebenarnya di sini kita berada di sepatunya keluarga sebenarnya. Kita berada secara emosional di neneknya karena neneknya yang punya kedekatan emosional itu yang jauh lebih dekat gitu kan. Sebenarnya lebih secara scene lebih banyak neneknya daripada scene-nya Linda. Almarhumah itu paling dekat dalam hidupnya sama neneknya. Ibunya kan TKI kerja di Malaysia. Semasa di Cirebon itu nginepnya sama neneknya. Jadi hubungan itu yang dekat. Makanya saya prioritaskan bahwa pemainnya harus benar-benar bisa membawa emosi penonton. Itu kan namanya, ini yang namanya film kan. Makanya, kenapa saya ingin terus sedikit menanyakan soal Linda ini. Saya melihat dari banyak keterangannya dia merasa menjadi korban atas nama yang disebut tanpa izinnya dia. Betul dia mengakui dia ada kerasukan, tapi tidak benar bahwa dia dekat dengan Vina gitu. Dan kemudian dia menjadi subjek yang dianggap ikut bertanggung jawab, tidak mau bicara, ikut menyembunyikan pelaku. Itu makanya saya menanya kepada Anda, apakah yang Anda lakukan itu cukup etis? Karena Anda menggunakan nama orang dan kemudian nama itu adalah nama aslinya. Sebagai bagian dari peran yang cukup sentral di film itu, Anda tidak cukup punya sensitivitas tentang apa yang juga bisa terjadi pada Linda setelah pembuatan film ini. saya sih setelah ketemu keluarganya nggak ada masalah ya. Linda tidak merasa menjadi korban setelah saya ketemu keluarganya. Nggak tahu kalau bicara di media lain atau karena saya bertatapan langsung dengan orang tuanya dan suaminya juga ada, pamannya juga ada. Dia tidak merasa bersalah sama sekali, tidak merasa keberatan, tidak merasa korban. Anda akhirnya bisa menerima izin dari keluarganya. Iya. Karena apa yang saya jelasin ke keluarganya dan keluarganya juga setuju apa yang beredar di masyarakat yang viral itu, yaitu yang benar emang Linda gitu. Dalam awal film itu kan sudah ada disclaimer bahwa ini adalah based on true story, ada kisah nyata, tapi kemudian ada tidak menggunakan nama asli demi penghormatan pada korban. Siapa korban yang Anda ingin hormati? Pacarnya almarhumah. Karena almarhum Eki juga korban kan. Tentu kita harus menghormati. Itu kita udah ketemu. Anda langsung ketemu juga dengan ayahnya Eki. Tim saya udah ketemu dengan ayahnya dan kita menghormati dengan alasan bahwa tidak mau membuka luka lama. Tentu kita sebagai PH harus respect. Jadi boleh itu diceritakan? Tidak sama sekali kita ceritakan. I mean untuk membuat film tentang Vina ini boleh. Tetapi jangan melibatkan anak saya, begitu? Iya. Itu terjadi di luar negeri dan di mana-mana. Karena kan sudut pandangnya, yang tadi Pak Anggi bilang, sudut pandangnya kita ambil point of view Vina kan. Jadi kita tidak membahas point of view si pacarnya. Karena keluarga dari almarhum Eki ini tidak bersedia terlibat. Jadi sama sekali kita tidak sebut namanya, tidak ada pacar di dalam. Tidak ada hubungan kenalan dengan pacaran. Status pacarnya pun nggak punya, kita rubah. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Untuk Linda, Anda berani menggunakan nama aslinya. Untuk Eki, Anda tidak berani karena dia anak polisi. Jadi untuk keluarga biasa, Anda bisa bertindak bebas. Tapi untuk anak polisi, Anda takut. Bukan bebas juga, sebenarnya kan suaranya dia pun udah digunakan untuk penyidikan, udah viral dari tahun 2016 dan nggak ada protes apa-apa dari keluarga dan dari keluarganya juga. Jadi kita asumsinya bahwa it's okay, toh di situ kan tidak ada korban, maksudnya Linda tuh bukan korban, salah satu korban di situ. Jadi we assume it's okay dan setelah ketemu pun ya tidak masalah. Dari pihak Linda juga nggak ada masalah kan. Hanya susah ditemukan untuk mendapatkan izinnya. Saya yakin juga kalau ditemuin sebelum syuting kita bisa ketemu dia, pasti juga setuju gitu. Karena emang ini pure technically, secara teknis Anda tidak bisa mendapatkan Linda dan keluarganya. Ya. Pada saat udah tayang kita udah ketemu gitu. Dan mereka tidak keberatan karena mereka sendiri sadar bahwa video kesurupan itu ada di mana-mana. Di seluruh sosial media kita lihat pasti ada. Benar nggak waktu pembuatan film itu Anda sempat didatangi oleh
pihak tertentu untuk menghentikan produksi Saya film? nggak ada di lokasi, mungkin. Ya, saya itu ada di lokasi dan ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian tapi nggak memakai baju polisi datang menghentikan syuting dan meminta surat izin yang meminta semua data-data dan meminta skenario dan apa yang berhubungan dengan cerita. Kita nggak bisa kasih karena itu confidential, nggak ada yang berhak meminta itu, bahkan badan sensor film pun nggak berhak meminta itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa kasih dan kita takut terjadi intimidasi fisik. Saya bilang ke Pak Produser, Pak Diraj untuk membawa semua hard disk ke Jakarta immediately gitu kan. Langsung dari itu mobil langsung bawa semua hasil syuting kita ke Jakarta, kita handle lagi, baru kita take up ke Polres dan Polda. Mereka minta sebut namanya siapa, kita minta, mereka nggak mau ngasih, akhirnya mereka pergi gitu. Kalau Anda tahu itu dari kepolisian? Mereka bilang. Oke. Dari kepolisian mana? Mereka nggak bilang, kita dari kepolisian meminta gitu. Jadi nggak tahu dari Polsek, Polres, Polda. Kalau nggak salah sebelum itu juga ke rumahnya kakaknya Vina. Keluarga Vina Keluarga juga. Vina. Bilang bahwa jangan diteruskan filmnya gitu. Jadi ada intimidasi. Dalam film itu ada scene rumah Korban Eki namanya. Eki, kan kemudian Anda samarkan atau namanya Anda ubah jadi Zaki, betul ya? Ya. Dan kemudian digambarkan sebagai rumah yang, Enggak ada rumahnya. Yang rumah itu Egy pelakunya. ya sorry, Zaki yang sebagai korban yang anak polisi Ya. itu juga Anda samarkan bahwa hubungannya itu bukan pacaran dengan pacaran lama. Padahal faktanya mereka memang punya sejarah. Ini juga termasuk bagian dari menghormati keluarga korban dari pihak. Tentu. Semua sih based on true story, film kisah nyata di mana-mana pasti nggak bisa kita buka kisah nyata karena ini bukan dokumenter. Ini film yang tayangan bioskop pasti ada beberapa bagian yang harus kita rubah, harus ada kita respect. Dan untuk memenuhi plot hole itu kita hadirkan sosok Bang Zaki tadi gitu kan. Nah dia baru kenal di situ sebenarnya itu, cuma nggak sengaja nganter pulang aja. Gitu. Jadi nggak ada hubungan pacaran. Itu yang termasuk tidak ingin Anda disclose semuanya sebagai penghormatan pada itu dan institusi, keluarga. instansi, semuanya kita samarkan kok. Sekolahnya apa semuanya. Tetapi Anda pada saat menggambarkan Egy ini, dia berada di rumah yang bisa dibilang rumah baik, rumah bagus, gitu. Dan kemudian ada plat yang kemudian asosiasi dengan polisi. Anda sampai pada alur bahwa pelaku utama ini adalah anak polisi atas dasar rekaman suara kerasukan itu. Rekaman suara. Jadi emang kita nggak bisa mendapatkan secara fakta, nah itu baru kita dramatisasi sesuai dengan rekaman si Linda untuk kerasukan. Oh ini anak polisi? Dibilang sih itu anak polisi, tapi kita sebenarnya nggak pernah menyebutkan dia anak polisi gitu kan. Atau nggak menggambarkan yang cuma ada situ ada mobil polisi, which is dengan nomor polisi which is bisa siapa aja. Dengan karena suara kerasukan dan emang gosip yang pada saat 2016 itu semua orang juga bilang seperti itu. Iya, anak seseorang yang besar itu. Oke.